Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan absennya? Apa hari ini ada yang tidak masuk? Oke. Nah, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang nilai dan norma sosial. Pasti teman-teman semuanya udah nggak asing lagi sama istilah dua ini, yaitu nilai dan norma sosial. Karena nilai dan norma sosial ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat. Yang pertama ada nilai sosial. Nilai sosial itu adalah nilai yang dipandang oleh masyarakat baik maupun buruk tentang perilaku masyarakat. Nah, nilai ini yang ada dalam masyarakat itu berbeda-beda tergantung pada konteks perbedaannya, baik perbedaan agama, lingkungan sosial maupun fisiknya. Perbedaan tata nilai juga dibedakan oleh tempat dan waktu. Artinya suatu perbuatan memiliki nilai yang berbeda di satu tempat dengan tempat lainnya. Perbuatan seseorang juga dapat bernilai tergantung waktu mengerjakannya. Selanjutnya ada jenis-jenis nilai sosial. Jenis-jenis nilai sosial ini ada 3 macam. Menurut Notonegoro ya, diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Contohnya yaitu makan dan minum. Yang kedua ada nilai vital. Nilai vital ini yaitu segala sesuatu yang berguna dalam melaksanakan aktivitas. Contohnya itu seperti pelajar. Pelajar itu membutuhkan alat tulis untuk belajar ya. Contohnya juga seperti petani. Petani itu membutuhkan alat berupa cangkul, sabit, mungkin juga pupuk dan lainnya untuk menunjang pekerjaannya. Yang ketiga ada nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan rohani manusia. Nilai kerohanian ini dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama, nilai kebenaran yang bersumber pada hati nurani manusia. Yang kedua ada nilai keindahan yang bersumber pada rasa dan estetika. Yang ketiga, nilai moral yang bersumber pada kehendak dan kemauan. Dan yang keempat, nilai religius yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi nilai sosial sendiri, yang pertama, memberikan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial suatu kelompok. Yang kedua, mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, memotivasi atau memberi semangat pada manusia untuk mewujudkan dirinya dalam perilaku sesuatu yang diharapkan oleh peran-perannya dalam mencapai tujuan hidup. Yang keempat, sebagai alat solidaritas atau mendorong masyarakat untuk saling bekerja sama dalam mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapainya sendiri. Yang kelima, sebagai pengawas, pembatas, pendorong, dan penekan individu untuk selalu berbuat baik. Selanjutnya kita akan membahas norma sosial. Norma sosial adalah ukuran yang digunakan oleh masyarakat untuk mengukur atau apakah tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima sesuai dengan harapan masyarakat. Norma sosial juga dapat diartikan sebagai patokan-patokan atau pedoman untuk berperilaku di dalam masyarakat agar tercipta suatu kondisi yang tentram, aman, tertib, dan juga teratur dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Maka diperlukan adanya aturan untuk mengatur semua anggota masyarakat dalam melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan. Jenis-jenis norma sosial dilihat dari kekuatannya yang mengikat serta sanksi besar kecilnya sanksi. Dibagi menjadi 5.
Yang pertama ada cara. Nah, cara ini menunjuk pada suatu bentuk perbuatan di dalam hubungan antar individu memiliki sanksi yang ringan, pelanggarannya tidak mengakibatkan hukuman yang berat, hanya sekedar celaan. Contohnya, seperti jika ada orang yang meludah di sembarang tempat, pasti orang tersebut akan mendapatkan celaan oleh masyarakat sekitarnya. Yang kedua ada kebiasaan, yaitu cara-cara bertingkah laku yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang. Sanksinya berupa teguran, cemoohan, ejekan, sindiran, atau gunjingan masyarakat. Contohnya, apabila kita kedatangan tamu, pada umumnya akan dipersilahkan masuk dan disuguhi makanan dan minuman. Apabila tidak melakukan hal tersebut, tidak diajak masuk dan disuguhi minuman dan makanan, pasti orang tersebut akan mendapatkan teguran atau sindiran dari masyarakat yang melihatnya. Yang ketiga ada tata kelakuan, merupakan norma yang bersumber pada ajaran agama atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Secara langsung, tata kelakuan bersifat memaksa dan merupakan alat pengendalian sosial. Sanksinya berupa pengucilan, contohnya orang itu tidak boleh mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya ataupun bisa dikatakan dengan mencuri. Yang keempat ada adat, yaitu norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat atau tata kelakuannya kekal serta kuat integrasinya. Sehingga bagi si pelanggar akan mendapatkan sanksi keras berupa pengusiran dari masyarakat atau harus memenuhi persyaratan tertentu. Contohnya, pelanggaran terhadap tata cara pembagian harta warisan dan pelanggaran terhadap upacara-upacara tradisional. Norma sosial berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama itu adalah norma yang bersumber dari ajaran agama. Biasanya sanksi yang diterima itu tidak langsung dirasakan saat ada di dunia, tapi akan dirasakan nanti saat ada di akhirat. Yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah ketentuan hidup yang berlaku dalam hubungan atau interaksi sosial masyarakat agar seseorang bertingkah laku dengan baik dan dalam pergaulan hidupnya. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Adalah ketentuan yang bersumber pada hati nurani atau moral. Norma ini tumbuh dari budi pekerti manusia itu sendiri. Sanksinya berupa celaan dan rasa bersalah. Yang keempat ada norma hukum, yaitu ketentuan tertulis yang berlaku pada kitab undang-undang suatu negara atau norma yang berasal dari ketentuan penguasa atau negara. Sanksinya keras dan tegas, misalnya pembayaran denda atau hukuman penjara. Fungsi norma sosial selanjutnya ada 3, yaitu sebagai pedoman atau patokan perilaku dalam bermasyarakat. Yang kedua merupakan wujud konkret nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga menjadi suatu standar atau skala dari berbagai kategori tingkah laku masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan tentang nilai dan norma sosial. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham dengan penjelasan Ibu. Iya, silahkan bertanya. Nah, pertanyaannya ini bagus sekali ya. Apakah norma di setiap daerah itu berbeda-beda? Oke. Norma di setiap daerah itu apakah berbeda-beda? Jawabannya iya. Norma sosial di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, kenapa kok berbeda? Karena norma sosial itu dibuat sesuai dengan adat dan kebudayaan masyarakatnya. Nah, sedangkan adat dan kebudayaan masyarakat itu berbeda-beda di setiap daerahnya. Jadi adatnya juga normanya yang dibuat itu juga berbeda. Sudah paham? Ada yang mau bertanya lagi?
Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, anak-anak bisa membuka buku paketnya. Halaman 51 dikerjakan. Soal pilihan ganda di situ ada nomor 1 sampai 25 dan isinya nomor 1 sampai 5. Dikerjakan, minggu depan kita bahas bersama-sama. Karena sudah bel, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa dibaca bukunya, dikerjakan soalnya dengan teliti, dan juga selalu jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.